Setelah kalian mempelajari mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, maka hari ini kalian akan mempelajari mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan, anak-anak, ya. Jadi proses penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama materi hari ini yaitu penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua yaitu penyusunan TAP MPR, dan yang selanjutnya undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, oke, lanjut saja. Nah, hukum positif, ya. Kalian akan mengenal yang namanya hukum positif. Hukum positif yaitu semua peraturan yang berlaku di dalam suatu negara. Nah, jadi kalau ada istilahnya hukum positif Indonesia, berarti itu adalah semua peraturan yang saat ini sedang berlaku di negeri kita, Indonesia, seperti itu. Lalu mengenai hukum positif yang berlaku saat ini, ya, yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang tadi Bu Ayu sempat jelaskan tata urutannya atau hierarkinya, yang kemarin juga diajarkan oleh Pak Guru, ya, disampaikan oleh Pak Guru. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, lalu perda kabupaten atau kota. Nah, itulah hukum positif yang saat ini berlaku di negeri kita, Indonesia. Nah, untuk Undang-Undang Dasar sendiri, ya, secara singkatnya Undang-Undang Dasar 1945 itu nanti yang membentuk adalah MPR, dibentuk oleh MPR. Nah, TAP MPR juga dibentuk oleh MPR, sedangkan undang-undang atau Perpu yang berwenang adalah DPR, ya, bersama presiden. Nah, selanjutnya peraturan pemerintah itu yang membentuk adalah presiden sendiri, sedangkan peraturan presiden ya presiden. Nah, langsung saja kita membahas mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu proses penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri, anak-anak, ini merupakan hukum dasar. Kalau hukum dasar berarti dia sebagai sumber hukum tertinggi. Artinya semua peraturan yang berada di bawahnya Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, sampai sini bisa dipahami, anak-anak, ya. Nah, lalu sebagai hukum dasar juga Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Seperti itu. Nah, sedangkan secara historis Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuk oleh BPUPKI, ya. Ya, siapa yang ingat pelajaran kelas 7, ya, tepatnya diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, lalu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, tepatnya itu dimasukkan ke dalam pembukaan UUD NRI 45 itu di alinea yang keempat. Ya, anak-anak, ya. Nah, lalu MPR lah yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu sudah dilakukan 4 kali perubahan oleh MPR. Ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas
latar belakang dilakukannya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi latar belakang yang pertama alasannya dilakukan perubahan yaitu karena waktu itu Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam suasana yang tergesa-gesa, ya. Waktu itu tergesa-gesa karena apa? Harus segera diproklamasikan, ya. Jadi sebagai syarat berdirinya negara harus punya Undang-Undang Dasar, makanya dibuatnya tergesa-gesa. Nah, ini perlu dilakukan amandemen untuk memperbaiki, ya. Lalu yang kedua, era demokratisasi yang terus berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, alasannya kenapa dilakukan amandemen, ya sebagai upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, yang keempat, masih terdapat pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat multitafsir. Artinya penafsirannya bisa memiliki lebih dari satu, ya, maknanya. Lalu yang terakhir yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih, demokratis, dan transparan. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai ketentuan prosedur tentang prosedur penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ayo Bu Ayu mau tanya, ada berapa nih kira-kira ketentuan prosedur penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pasal 37? Ya. Iya, benar. Kalian sudah tahu ya, ada 5 ya. Jadi ada ayat 1 sampai 5 yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja? Nah, ayat pertama yaitu berbunyi usul perubahan pasal-pasal UUD itu dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya dari 1/3 jumlah anggota MPR. Berarti kalau semisal yang mengajukan itu lebih dari 1/3 anggota MPR, boleh apa tidak ya? Ayo, boleh apa tidak anak-anak? Iya betul, jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu jumlahnya berapa? Kurang dari 1/3, 1/5, 1/6 itu tidak boleh. Ya, tapi kalau lebih itu boleh. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, setiap usulan perubahan Undang-Undang Dasar itu diajukan secara tertulis, ya, yang memuat bagian yang diusulkan, gitu. Itu sesuai dengan pasal 37 ayat 2. Nah, boleh enggak kalau semisal itu disampaikan secara lewat WA? Boleh enggak? Boleh apa tidak ya anak-anak ya? Iya, jawabannya tidak boleh, ya. Karena di sini peraturannya harus secara tertulis, berarti penyampaiannya, usulannya juga harus secara tertulis. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal UUD NRI 45. Nah, sidang MPR itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, ya, sekurang-kurangnya 2/3. Berarti kalau lebih boleh apa tidak ya anak-anak ya? Boleh. Yang tidak boleh itu kurang dari 2/3 dari seluruh jumlah MPR. Ini sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu lanjut yang keempat. Nah, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dan ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR, ya.
Berarti kalau semisal jumlahnya 40%, ya, putusan untuk mengubah itu disetujui oleh 40% anggota MPR. Boleh apa tidak, anak-anak? Ayo, boleh apa tidak ya? Ya, jawabannya tidak boleh, ya. Karena harus sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Selanjutnya yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, itu tidak dapat dilakukan perubahan, ya. Jadi mengenai bentuk negara Republik Indonesia itu tidak bisa dilakukan perubahan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat 5. Nah, itulah prosedur penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu terdapat beberapa kesepakatan dasar, ya, yang yaitu sebagai berikut. Nah, apa saja itu kesepakatan dasarnya? Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang boleh dilakukan perubahan hanya pasal-pasalnya saja, ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kesepakatan dasarnya yaitu tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak boleh dilakukan perubahan, ya. Nah, selanjutnya kesepakatan dasarnya mengenai Undang-Undang Dasar yaitu tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, ya, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Nah, selanjutnya penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Langsung kita memasuki materi selanjutnya yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering dikenal dengan sebutan TAP MPR. Nah, TAP MPR ini anak-anak merupakan keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam maupun keluar majelis. Nah, apa itu artinya mengikat ke dalam? Yaitu mengikat seluruh anggota majelis. Kalau semisal ketetapannya itu bersifat mengikat keluar, berarti mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya langsung saja mengenai proses tahapan, ada 4 tahapan ya pembuatan TAP MPR. Nah, yang pertama yaitu pembicaraan tingkat 1 menyusun rancangan ketetapan MPR ya dalam Badan Pekerja MPR. Lalu yang kedua, pembicaraan tingkat 2 melakukan pembahasan dalam rapat paripurna MPR. Yang ketiga, pembicaraan tingkat 3 membahas dalam rapat komisi atau panitia ad hoc MPR. Nah, panitia ad hoc ini adalah panitia ahli MPR. Nah, yang terakhir, pembicaraan tingkat 4 itu mengambil keputusan dalam rapat paripurna MPR. Nah, oke anak-anak, setelah kalian mengetahui ya tahapan pembentukan TAP MPR, kalau semisal kalian menambahkan atau Bu Ayu menanyakan, kalau semisal ada 5 tahapan, benar apa tidak anak-anak? Tidak boleh, ya. Karena sesuai dengan peraturan itu ada 4 tahapan saja ya dalam membentuk MPR. Langsung yang ketiga kita masuk proses penyusunan undang-undang atau peraturan
pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Perpu. Untuk undang-undang sendiri adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi boleh apa tidak kalau semisal undang-undang ini atas persetujuan MPR? Boleh apa tidak, anak-anak? Jawabannya tidak boleh. Ya. Karena yang berwenang membentuk undang-undang adalah DPR atas persetujuan Presiden, ya. Kalau MPR berwenang membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai proses penyusunan undang-undang itu sendiri. Nah, ada 3 ya anak-anak ya. Penyusunan rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR. Lalu yang kedua, proses rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Presiden. Nah, yang terakhir yaitu proses rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPD. Ya. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR. Nah, jadi pertama, rancangan undang-undang ini dari DPR diajukan oleh anggota DPR, ya, mengenai bidang legislasi. Lalu yang kedua, setelah siap, nah rancangan undang-undangan ini dari DPR harus segera disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Nah, lalu selanjutnya setelah Presiden harus menugasi menterinya untuk mewakili membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR tadi itu diterima. Setelah tadi diajukan oleh DPR, yang ini rancangan undang-undang disampaikan oleh Presiden. Nah, tahapan yang pertama yaitu rancangan undang-undang ini yang akan diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menterinya atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Selanjutnya, menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian terkait itu membentuk panitia antar kementerian. Ya. Yang ketiga, pemantapan konsep rancangan undang-undang dikoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Ya. Untuk selanjutnya, yaitu setelah siap rancangan undang-undang ini segera diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Lalu surat Presiden ini memuat penunjukan menteri yang ditugasi ini siapa? Itu yang mewakili Presiden dalam membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan yang terakhir, setelah DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya surat Presiden. Nah, apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama dengan materi yang akan dibahas oleh DPR, maka rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Presiden itu dipergunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu proses rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPD. Yang pertama, DPD harus mengajukan usul rancangan undang-undang atau bayu singkat RUU ya kepada DPR secara tertulis. Selanjutnya, DPR membahas RUU yang diusulkan DPD melalui alat kelengkapan DPR. Kemudian, DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden. Nah, kemudian Presiden menugasi menterinya terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Apabila RUU disetujui bersama DPR dan Presiden, maka RUU nanti tersebut selanjutnya disahkan menjadi undang-undang, jadi berubah statusnya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Ayu akan membahas mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini yang sangat materi terakhir ya. Nah, Perpu di sini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa ya. Jadi penetapan Perpu ini tanpa harus ada persetujuan dari DPR ya anak-anak ya.
Oleh karena itu persetujuan Dewan dimintakan kemudian. Jadi boleh apa tidak kalau semisal Presiden membuat aturan tanpa membuat peraturan perundang-undangan tanpa persetujuan DPR? Jawabannya boleh, tapi dalam hal ikhwal ya, atau yang sifatnya mendesak. Nah, jika kemudian Perpu mendapat persetujuan dari Dewan, nah status Perpu ini akan bisa menjadi berubah statusnya, yaitu menjadi undang-undang. Oke anak-anak, itulah tadi materi mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan.